Konflik pengurus Yayasan Yatim Mandiri memasuki babak baru setelah Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan gugatan pengurus yayasan yang lama, yaitu Mudrofin sebagai ketua yayasan, Rudi Mulyono, sekretaris, dan Bagus Sumpodo, bendahara. Para penggugat ini sebelumnya diangkat secara sah oleh 5 anggota Dewan Pembina sesuai aturan yayasan pada 6 Maret 2021. Namun, baru 2 tahun berjalan, mereka diberhentikan tanpa alasan. Padahal penggugat merasa tidak melanggar AD atau ART yayasan. Menurut Mudrofin, harusnya mendapat kesempatan hak jawab melalui rapat Dewan Pembina. Namun, sampai 1 tahun proses tersebut tidak dilakukan, sehingga memilih menempuh jalur hukum. Sesuai dengan apa yang selama kami melaksanakan tugas ini, sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga yatim mandiri, mulai pengangkatannya. Nah, itu kan mulai proses Dewan Pembina yang ada lima orang ya. Ketuanya ada Prof. Nasih, ada Pak Nur Hidayat, ada Pak Yusuf, Abdul Rokib, dan Bapak Sumarno. Proses fit on protest tadi ada kurang lebih 13 orang yang ikut dan kami yang terpilih. Berkurun 2 tahun berjalan, kok ujuk-ujuk muncul ada akte terbaru yang mana tidak melalui proses rapat Dewan Pembina, dan akte itu memberhentikan kami secara sepihak seperti yang dijelaskan oleh sekretaris yayasan tadi. Sebetulnya di dalam keputusan Pengadilan Negeri Sidoarjo itu sudah dicantumkan ada ganti rugi dari pihak penggugat yaitu Pak Rudi sebesar senilai 300 juta rupiah. Sebetulnya yatim mandiri ini sudah puluhan tahun, kurang lebih ada 27 tahun insya Allah ya. Sebetulnya baik-baik saja, semua programnya baik-baik saja. Pada waktu itu, nah kurun 2 tahun kemudian pastinya juga berkurang. Mulai dari beasiswanya, mulai dari program pemberdayaannya, semuanya itu efek dari internal ya, konflik internal ini. Nah, seperti itu akhirnya seperti yang disampaikan oleh sekretaris tadi itu, munculnya akte terbaru memberhentikan kami, mengangkat orang baru tidak melalui proses yang benar, sehingga dampak dari penghimpunan donasi juga turun. Sementara itu, pihak Yatim Mandiri saat dikonfirmasi di kantornya Jalan Raya Jambangan, Surabaya, mengaku jika prosesnya belum selesai dan akan melakukan banding terkait putusan dari Pengadilan Sidoarjo. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman dari wartawan ya. Tentunya kami dari pusat, dari Yatim Mandiri Pusat juga menyampaikan dengan adanya informasi yang sudah beredar, kami tentunya dari pusat juga akan ada beberapa proses lanjutan, akan ada proses banding yang akan kami lakukan. Artinya proses hukum yang saat ini berjalan masih belum selesai? Belum selesai, dan kami akan mengupayakan untuk menyelesaikan itu yang benar. Kan di situ kan ada putusan menang di sana, Mas. Misalkan belum ada. Jadi dari hasilnya itu belum ada putusan secara pasti yang finalnya bagaimana. pas konflik itu mengganggu aktivitas di sini atau enggak? Alhamdulillah untuk saat ini dengan adanya konflik itu tentunya dari kami juga terus mengkondisikan ya untuk teman-teman tim karyawan kami, alhamdulillah tetap solid, dan kami tetap akan mengupayakan beberapa proyek yang sudah menjadi canangan kami untuk bulan Ramadan. Artinya donatur sendiri ada berkurang nggak, Mas, dengan adanya konflik seperti ini? Iya, insya Allah masih stabil, masih bisa terkondisikan dengan adanya beberapa informasi yang beredar, dan kami tentunya dari pusat juga menyediakan beberapa planning ke depannya ya. Mereka menambahkan bahwasannya Kisru, pengurus Yayasan Yatim Mandiri, tidak membuat program dan pendampingan pada ribuan anak yatim terganggu. Namun pihaknya berharap agar kegaduhan ini dapat segera berakhir dan kedua belah pihak bisa diselesaikan dengan baik. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.